Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 19 Agustus tahun 2025. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini bersama kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Api yang Memurnikan. Didasarkan dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 49 yang berbunyi demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku menginginkan api itu telah menyala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan ini mungkin terasa keras di telinga kita. Kita sering menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Namun dalam ayat ini, Ia justru berbicara tentang api. Apa maksudnya? Yesus ingin menegaskan bahwa mengikut Dia bukanlah jalan yang nyaman dan tanpa tantangan. Damai yang Tuhan bawa bukanlah damai yang semu, yang menutup-nutupi dosa. Damai Kristus hanya bisa lahir ketika kebenaran ditegakkan, dan itu berarti harus ada pertentangan dengan segala bentuk dosa dan kepalsuan. Dalam Alkitab, api sering menjadi simbol yang kaya makna. Di Perjanjian Lama, api adalah tanda murka Allah atas dosa, tetapi juga alat pemurnian yang menyucikan umat-Nya. Dalam Perjanjian Baru, api menjadi tanda kehadiran Roh Kudus yang membakar habis kelemahan manusia dan memperbaharui hidup. Maka ketika Yesus berkata Ia datang untuk melemparkan api, Yesus sedang berbicara tentang api pemurnian yang akan menguji dan membersihkan hidup kita. Api Kristus bukanlah api yang menghancurkan, melainkan api yang membakar habis kemunafikan, kepalsuan, dan kompromi dengan dosa. Api itu menghanguskan segala yang lama, agar kita diperbaharui menjadi ciptaan baru. Namun, proses ini tentu tidak mudah. Seringkali pemurnian terasa menyakitkan, seperti emas yang dimurnikan dalam tungku. Tetapi hanya dengan cara itu, kita bisa benar-benar hidup dalam kebenaran dan mengalami damai sejati yang datang dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kita berani membuka hati bagi api pemurnian Kristus. Biarlah api itu membakar habis segala kepalsuan, mengikis kompromi dengan dosa, dan menyalakan semangat baru untuk hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi saksi nyata dari damai sejati
yang datangnya dari Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Tuhan datang membawa api pemurnian bagi kami. Tolonglah kami untuk tidak takut menghadapi pertentangan demi kebenaran-Mu. Karena kami menyadari kebenaran Tuhan selalu bertolak belakang dengan dosa-dosa. Maka Tuhan bakarlah habis segala kemunafikan dan kelemahan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Biarlah api-Mu terus menyala dalam hati kami, dalam hidup kami, membawa terang dan damai yang sejati bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.